Oh, hello everybody, welcome back with me, Salsi and Now Today. Pada kesempatan kali ini, gue akan memberikan pembahasan terkait cara memulai untuk berkembang, yang mana itu adalah salah satu permasalahan yang banyak dipikirkan oleh anak muda saat ini. Tolong ditonton sampai habis, karena perjuangan untuk mengeluarkan konten untuk masalah ini membutuhkan perjalanan sangat panjang dan mengemaskan tentunya. So, kita mulai ke pembahasannya. Sebelum menuju ke intinya, coba kalian pikirkan saat ini. Di masa depan, kalian ingin hidup seperti apa dengan kebiasaan seperti apa? Apakah kalian ingin hidup penuh penyesalan dengan menyalahkan keadaan sebagai alasan atas kegagalan kalian sendiri? Atau kalian ingin hidup tenang dan bahagia bersama keluarga kalian dengan definisi tenang dan bahagia menurut kalian masing-masing tentunya? So, kita mulai ke intinya. Gue akan sedikit menceritakan awal mula membangun channel ini. Dari hal tersebut, kami berharap kalian mengerti cara awal untuk berkembang. Beberapa waktu lalu, gue sakit dan bisa dibilang itu agak parah. Waktu itu, gerakan paling mudah yang bisa gue lakuin hanya duduk dan berdiri. Waktu itu juga, gue cuma hanya bisa memikirkan tentang hal-hal yang gue lakuin di masa lalu. Dan waktu itu juga gue mikir gini, kenapa ya gue hidup kayaknya gitu-gitu aja, kayak gak ada perkembangan. Padahal gue udah hidup selama beberapa tahun. Lalu gue jadi mikir, berarti selama beberapa tahun ini gue ngelakuin hal yang sia-sia dalam hidup gue. Setelah itu gue berjanji dengan diri sendiri bahwa setelah sembuh gue tidak akan mengulang hal-hal yang sia-sia lagi. Hal yang paling parah dan paling sia-sia gue lakuin dulu adalah berangkat ke sekolah dan pulang sekolah tanpa mengingat materi apa-apa. Padahal waktu yang paling banyak gue habisin selama seminggu adalah di sekolah. Entah berapa banyak waktu yang gue habisin untuk itu semua. Padahal jika kita melihat ke kebanyakan orang sukses, mereka tidak pernah menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Mereka memakai waktu mereka untuk mengembangkan diri dan bisnis mereka. Oleh karena itu, gue jadi mikir gini, kenapa gue gak kayak mereka aja? Ngelakuin hal yang dilakuin gak akan membuat penyesalan di akhir. Karena waktu itu, gue masih di bangku sekolah. Cara ngelakuin hal yang bisa dibilang bakal berguna di masa depan adalah gue fokus membangun diri gue untuk menjadi versi terbaik gue di masa depan. Gue jujur gak terlalu pintar soal pelajaran, tapi gue punya semangat untuk terus berkembang. Gue manfaatin hal-hal yang gue bisa dapet di sekolah yang gak kebanyakan orang bisa lakuin. Dengan modal percaya, gue bisa ngelakuin ini dan percaya bahwa itu akan berpengaruh besar dalam hidup gue. Berikut adalah hal yang gue dulu manfaatin. Ini sudah jelas, karena etika dan kejujuran akan sangat berpengaruh besar di masa depan. Banyak orang akan suka dan mau bekerja sama dengan orang yang memiliki etika yang baik dan bersifat jujur. Gue jadiin satu biar gue mudah aja jelasinnya. Sebenarnya ini udah gue terapin sejak SMP. Setiap ada acara sekolah, entah kelas meeting atau apalah itu, gue sering mengambil bagian dari yang berkelompok dan gue selalu berkesempatan menjadi leadernya.
entah itu lomba drama dan sebagainya. Walau gue awalnya sering merasa ragu, diri gue selalu ingat kalau saat ini gue belum jadi versi yang gue mau. Gue ngelakuin semua itu hanya dengan modal percaya bahwa semua itu akan sangat berpengaruh untuk hidup gue di masa depan. Dan itulah cara awal gue untuk memulai berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.